Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 20 April tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Dewo Ringgi, penyuluh pertanian Kecamatan Kalianget. Pada pagi hari ini kita ada di lokasi lahan sawah Demplot percobaan penggunaan pembenah tanah Petrocas dari Petrokimia. Pada waktu awal kita cek kondisi tanah dengan 3 alat ini. Yang pertama adalah pH, yang kedua adalah EC meter dan salinity meter. Jadi pada awal sebelum tanam, sebelum perlakuan penggunaan Petrocas, kita cek pH-nya. Jadi lahan yang ada sebelah kiri saya ini menunjukkan angka 7 sampai 8, EC ini 3,3 dan untuk salinity-nya 0,8. Selang 3 hari berikutnya mengaplikasikan penggunaan Petrocas, dan setelah itu dilakukanlah pengolahan tanah, persemaian dan tanam. Pagi hari ini kita mengecek kembali di kondisi tanah pada waktu padi berumur sekitar 70 hari. pH ini ada penurunan, jadi dari 8 turun ke 5. EC-nya, electric condensity, dari 3,3 menjadi 1,6. Dan untuk salinity dari 0,8 saat ini turun menjadi 0,4. Memang permasalahan tanah di desa Kalimo, Kecamatan Kalianget ini, dari luas 73 hektar lahan yang ada di sini, hampir 30 hektar lahan tidak bisa kita tanami karena permasalahan salinity, jadi air tanah yang mengandung garam terlalu tinggi. Bapak petani 2 tahun mengolah lahan ini, tahun ini baru kelihatan nampak perbedaan. Perkenalkan diri. Pak siapa Pak? Yang mana Pak? Pak Hosni, Jadi kelompok tani. Kamboja. Menurut Pak Hosni, kondisi padi untuk saat ini dibandingkan hasil panen yang tahun lalu, katin apa? Di abidan saya mangkin sih nih Pak, anu nah hasil lah. Lebih banyak sih Lebih banyak mangkin. Padahal ini bektona awal gini cabok banjir gitu. Banjir, coba banjir. Karena memang selain ada permasalahan salinity atau kadar garam tinggi, di sini juga area sawah yang rawan sekali banjir. Jadi ada 2 permasalahan. Jadi kalau nggak kena banjir, kena garam yang terlalu tinggi. Kemarin di lahan kios ini cabok banjir gitu. Coba banjir. Hampir sana pare. Di 1,5 bulan. Alhamdulillah nih Kak. Alhamdulillah ki bodo tombona gitu. Kita perhatikan di belakang ini adalah hasil sisa dari Banjir. kejadian banjir. Alhamdulillah kalau kita melihat dari hamparan lahan di sini, ini cukup maksimal dibandingkan tahun lalu gitu. Tidak pakai Petrocas, pertumbuhannya ya masih kurang Pak. Yang ini Pak pakai Petrocas ya masih pertumbuhannya ya masih normal Pak. Masih banyak itu, lebih panjang Pak. Kalau yang tahun lalu kayak sini, lihatin apa? Mau melihat anu lah, apa? Nikah, lapanya mana? Buliran nikah. Bulannya masih abang si mangkin nih Pak. Lebih banyak Alancur mangkin. si mangkin. Hmm. Alancur. Nikah lahan, Dan saya tak ngangkui Petrocas. Petrocas. Nikah, Ini kan ngangkui Petrocas. Petrocas. Coba anu dibandingkan kira. Kedingnya ki ingat nikah ki alanjongan saya ngangkui Petrocas. Lebih panjang yang menggunakan Petrocas. Hmm. Terus dari kerapatan bulir ini lebih rapat Lebih dibandingkan yang tidak pakai. menggunakan selisih jarak tanamnya waktu tanaman ini kesana pare 5 hari lah sini 5 hari. lebih dulu saya kan jogi Iya. lebih dulu 5 hari baru yang ini. Baru ki. Tapi kalau melihat kondisi sekarang ini tanah yang menggunakan Petrocas sih lebih cepat nih Kak. Lebih cepat nunduk lebih cepat terbiji. Terbit ki. Terus bulirnya Ya, Lebih masih panjang. Lebih panjang. dengan Demplot yang kita lakukan pada musim tanam kali ini bisa menjadi solusi bagi petani-petani yang ada di Desa Kalimo untuk menurunkan tingkat kadar garam yang ada di dalam tanah. Karena jelas sekali dengan penggunaan Petrocas itu bisa menurunkan kadar garam dalam tanah, sehingga lahan yang semula tidak bisa kita tanami padi akhirnya kedepannya bisa kita gunakan untuk mencocokkan padi. Seperti itu dia. Iya. Ya sini juga salah satu petani yang mempelopori pembukaan lahan. Jadi lahan-lahan yang selama ini tidak tanami, beliau ini yang membuka lahan. Walaupun pada awalnya sering terjadi kegagalan. Jadi
tidak panen, terus tanaman padi itu merah menunjukkan gejala keracunan garam. Baru kali ini baru kenal Petrocas, produk dari petrokimia, dan alhamdulillah memberikan bukti bahwa lahan sawah yang belum pernah kita tanami padi ini bisa kita alih fungsikan menjadi padi dan menjadi solusi, salah satu solusi terutama di wilayah Madura, yang mana di wilayah Madura adalah wilayah pesisir. Permasalahan salinitas ini akan terjadi di mana-mana. Jadi bukan hanya ada di Desa Kalimo, mungkin di kecamatan lain, mungkin juga di kabupaten lain selain Kabupaten Sumeneb. Jadi Petrocas ini bisa menjadi salah satu bukti solusi bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan tingginya kadar garam atau salinity. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Kiosni, Ketua Kelompok Tani dari Kamboja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lakukan uji. Pertama, kita ketahui ini pH meter, pH tanah di lahan yang menggunakan Petrocas 4, isi meter 1,49 dan salinity-nya 0,46. Untuk lahan yang tanpa menggunakan Petrocas, EC-nya tinggi, lebih tinggi dari yang tadi, ini 2,68. Kadar garamnya, salinity-nya 0,73. Jadi tingginya EC yang ada di lahan yang tanpa menggunakan Petrocas ini menunjukkan bahwa tingginya kelarutan garam yang ada di dalam tanah. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin. Saya sebagai ketua kelompok sekaligus ketua Gaboktan di Desa Kalimo. Dengan adanya Petrocas yang telah diuji coba di lahan Bapak Hosni, saya berharap nanti kedepannya para petani khususnya di Kalimo dapat meniru untuk menggunakan Petrocas.